Palsu atau asli itu pembuktian, bukan cuma narasi opini. Kalau narasi opini itu sama kayak artis sama artis senggol-senggolan di medsos. Ini presiden, bro. Kalau memang ijazahnya asli, buktikan asli. Ya, begitu aja. Masalah pengadilannya nanti berpihak atau enggak, biarkan rakyat yang menilai. Kan begitu. Santuy aja. Pesan gue buat sidang ijazah ini, kendelin kopi kalian, ini bakal ngakak. Kami sudah melakukan gugatan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi, terkait ijazah palsu tadi. Sudah dinomori perkaranya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan di sana kami tidak menuntut secara pidana, hanya perdata. Pertama, kami menuntut Saudara Presiden Joko Widodo selaku tergugat 1 untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, kami meminta kepada majelis untuk menghukum tergugat 1, yakni Saudara Presiden Joko Widodo, untuk menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Dan yang ketiga, memang kami menarik Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia untuk dihukum agar mengadakan sidang istimewa dengan agenda penetapan pemberhentian jabatan Presiden tergugat 1, yakni Saudara Joko Widodo, karena memang kewenangan untuk menetapkan pemberhentian presiden itu ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa, datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu oleh 4 advokat yang saya kira sangat tangguh. Jawaban Gibran soal polemik ijazah Jokowi, masa daftar presiden bohong. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai terkait polemik ijazah diduga palsu yang menimpa ayahnya Presiden Joko Widodo. Presiden RI selama 2 periode terakhir itu tengah dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada Tribun Solo Senin 10 Oktober 2022, Gibran mengaku sampai bosan menanggapi isu miring yang menimpa sang bapak. Putra sulung Jokowi ini menyatakan polemik ijazah adalah isu lama, sama seperti ayahnya yang dulu yang pernah dituding punya paham komunisme. Saat ditanya apakah akan melakukan bantahan terkait tudingan ijazah palsu, Gibran mengatakan hal itu percuma. Suami Selvi Ananda ini menegaskan riwayat pendidikan ayahnya sesuai dengan ijazah yang didaftarkan. Dirinya juga menegaskan bahwa Jokowi tentu tidak akan berbohong ketika mendaftarkan diri sebagai presiden. Gugatan tersebut diajukan oleh warga bernama Bambang Tri pada Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G. 2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Jawaban Gibran soal polemik ijazah Jokowi, masa daftar presiden bohong. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai terkait polemik ijazah diduga palsu yang menimpa ayahnya Presiden Joko Widodo. Presiden RI selama 2 periode terakhir itu tengah dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada Tribun Solo Senin 10 Oktober 2022, Gibran mengaku sampai bosan menanggapi isu miring yang menimpa sang bapak. Putra sulung Jokowi ini menyatakan polemik ijazah adalah isu lama, sama seperti ayahnya yang dulu yang pernah dituding punya paham komunisme. Saat ditanya apakah akan melakukan bantahan terkait tudingan ijazah palsu, Gibran mengatakan hal itu percuma. Suami Selvi Ananda ini menegaskan riwayat pendidikan ayahnya sesuai dengan ijazah yang didaftarkan. Dirinya juga menegaskan bahwa Jokowi tentu tidak akan berbohong ketika mendaftarkan diri sebagai presiden. Gugatan tersebut diajukan oleh warga bernama Bambang Tri pada Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G. 2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Jokowi digugat soal ijazah palsu. Gibran saiki daftar wali kota gubernur, presiden terus nganggo opo, nganggo godhong pisang.
Putra sulung Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, akan bicara soal Presiden Jokowi yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Gibran menegaskan ijazah Presiden Jokowi sudah sesuai. Menurutnya, jika ayahnya tersebut menggunakan ijazah palsu, sudah dipastikan tidak bisa mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah Solo, DKI Jakarta maupun Pilpres 2019. Sehingga kata ayah Jan Etes Sri Narendra bahwa tuduhan Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres tidak benar. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Gugatan itu diajukan oleh seseorang warga bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah menerima hakim mengabulkan seluruh gugatan. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sementara dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMK karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat calonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Terkait hal itu, Istana Kepresidenan juga telah memberikan tanggapan. Staf Presiden Bidang Hukum Didi Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu. Giliran Nasdem semua jadi salah, jadi menyerang dari segala penjuru. Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terlibat saling sindir. Penyebabnya lantaran Nasdem yang telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sindiran berawal ketika Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengomentasi keputusan Nasdem itu. Awalnya, Hasto tak percaya tegas menyindir Nasdem saat perayaan HUT TNI di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 9 Oktober 2022. Ia hanya menggunakan kata biru untuk menyindir parpol yang berada di barisan pemerintah, tapi disebutnya sudah lepas karena telah memiliki capres sendiri. Pengandaian itu diberikan Hasto saat menjelaskan tentang lukisan pejuang kemerdekaan yang tengah merobek kain biru bendera Belanda dan peristiwa 10 November 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Diketahui dalam beberapa kesempatan, Anies memang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Saat berada di Yogyakarta, Hasto mengatakan salah satu perbedaan itu adalah terkait prioritas kegiatan dalam penanganan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Ia menilai Anies merupakan figur yang kerap berseberangan dengan istana. Padahal Jokowi ingin pembangunan yang berkesinambungan. Namun, keinginan itu berbeda dengan Anies. Ia mengklaim Anies tak ingin ibu kota berpindah dari Jakarta, sedangkan Jokowi tengah memulai pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Hasto pun beranggapan Partai Nasdem harus pasang badan untuk Anies sama seperti PDIP yang maju paling depan untuk Jokowi. Di sisi lain, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Nasdem Effendi Khairi meminta agar Hasto tidak menyebarkan narasi palsu soal adanya pergantian jabatan atau reshuffle kader Nasdem di pemerintahan. Ia meyakini bahwa Jokowi tidak akan mencopot menteri yang berasal dari Nasdem yang kini duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju. Ia mengklaim bahwa Partai Nasdem bakal terus mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga usai. Penunjukan Anies sebagai capres menurutnya merupakan mekanisme yang ditempuh untuk mempersiapkan Pilpres 2024.
Senada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya merasa pihaknya seolah disudutkan. Padahal beberapa parpol koalisi pemerintah sudah menentukan capresnya masing-masing. Misalnya, Partai Gerindra yang telah mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres. Demikian halnya Golkar yang mencalonkan Airlangga Hartarto, pada PKB yang mencalonkan Muhaimin Iskandar. Willy menjelaskan Partai Nasdem selalu selangkah dan seirama dengan pemerintah.